Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya sapa kita. Apa kabar kita semua? Tuhan Yesus baik, yang tidak pernah berubah kebaikannya, akan menolong kita senantiasa setiap saat, yang tidak pernah meninggalkan kita sebab Dia kasih andanya. Amin. Pujilah Tuhan. Saudaraku, saat ini kita ada dalam hadirat Allah. Saya akan menyampaikan kepada kita firman Tuhan, yaitu penginjilan yang berkuasa yang dilakukan Tuhan ketika Tuhan Yesus ada di bumi, dan hal itu berlangsung terus, saudaraku, sampai pada hari kedatangannya, supaya jangan ada satupun yang binasa, tapi semuanya akan beroleh hidup yang kekal. Itu kehendak Tuhan, itu maunya Tuhan. Mari kita, saudaraku, semuanya bisa respect dengan firman Tuhan ini, supaya kita pulang dengan sukacita dan hati yang teguh semuanya. Amin. Saya percaya semuanya kita siap untuk lawatan Tuhan. Yang merindukan lawatan Tuhan, katakan haleluya. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari Matius pasal 4 ayat 23 sampai 25. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayam, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Haleluya. Saudaraku, Injil tidak hanya bisa dikatakan dengan kata-kata, dan ada musuh, ada yang perlu kita perangi dalam hidup ini, yaitu setan, iblis. Musuh kita bukan manusia, bukan keluarga kita, bukan siapa-siapa, tapi roh jahat. Firman Tuhan mengatakan, saudaraku, dia tidak kenal saudaraku teman. Ya, dia mencari mangsa. Misinya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Sudah begitu banyak orang menjadi korban. Jangan lagi saudara kita teruskan, saudara, perbuatan-perbuatan iblis itu. Mari lewat kehidupan kita bisa menjadi terang, menjadi saksi. Mari kita persempit ruang lingkup iblis. Haleluya. Dengan berdiri mengangkat kepala kita untuk melihat keliling, melihat keluarga kita, supaya mereka bisa memandang kepada kebaikan Tuhan. Haleluya. 1 Yohanes 5 ayat 19. Kita tahu kita berasal dari Allah, tapi seluruh bumi dicengkram oleh si jahat. Ada dalam genggaman perbudakan. Maka itu kita melihat di sana sini banyak keluh kesah, banyak kesedihan air mata. Saudaraku, karena dia mencurahkan geramnya sampai pada suatu saat ini, yang kejahatan, saudaraku, sudah melampaui, tidak dapat ditolerir lagi, saudaraku. Saatnya kita tidak boleh diam sebagai orang percaya. Kita boleh memandang kepada Tuhan yang berkuasa lebih dari segalanya. Haleluya. Injil yang berkuasa. Banyak saudaraku berita-berita yang kita dengar lewat organisasi-organisasi secara spiritual
tapi tidak mengubahkan. Karena yang mengubahkan bukan berita, tapi yang mengubahkan adalah Tuhan Yesus sendiri. Yang membuat kita menjadi satu ciptaan yang baru. Minggu yang lewat saya katakan, Dia mengambil tempat kita dan Dia berikan tempatnya bagi kita, supaya kita jangan satu pun menderita, jangan satu pun binasa, tapi kita boleh bangkit mendeklarasikan bahwa Allah itu baik dan berpihak kepada kita. Amin. Sadarkah kita sekarang iblis sudah menyebarkan, saudaraku, rasa cemas, rasa takut melanda bumi di mana-mana, saudara. Lihat, tetapi sebagai orang percaya kita harus memandang kekuasaan Tuhan. Allah kita lebih besar dan sadar bahwa Dia, yaitu Yesus yang mati di kayu salib, sudah mengalahkan maut, sudah mengalahkan setan, dan Dia telah memberikan kuasa itu bagi gerejanya. Amin. Siapa gereja? Gereja dimaksud bukan bangunan fisik. Gereja yang dimaksud Tuhan adalah orang-orang yang terlepas, iman yang rajani bangsa kudus, umat kepunyaan Allah yang dipanggil dari kegelapan keluar untuk hidup dalam terang Tuhan yang ajaib, untuk memberitakan perbuatan yang besar. Haleluya. Itu gereja. Banyak saudara selama ini orang memandang gereja sebagai organisasi, bahkan melihat dari merek bangunan yang besar. Bukan. Gereja adalah hati kita. Tahukah kamu bahwa kamu baik Allah? Amin. Dan roh Allah diam dalam kamu. Sadar kita, ada roh Tuhan dalam kita setelah kita menjadi satu ciptaan yang baru. Kita telah membuka hati kita bagi Yesus. Yesus, saudara, mengampuni semua dosa kita. Kita tidak bisa lagi didikte oleh setan. Setan tidak bisa berkuasa atas kita. Amin. Namun saudara, kita tidak bisa diam. Mari angkat wajah saudara, lihat sekeliling. Masih banyak orang menderita di luar sana. Saudara berkata, bukankah dia sudah beragama? Bukankah dia sudah memiliki gereja? Tidak, bukan itu, saudara, menjadi satu patokan ukuran. Firman Tuhan begitu jelas mengatakan, kamu kenal pohon dari buahnya. Buah dosa penderitaan, buah dosa kejahatan, buah dosa perceraian, buah dosa penganiayaan, pembunuhan, buah dosa orang tidak hidup oleh kasih. Lihat, itu ada di mana-mana. Mari kita tidak boleh berdiam diri. Mari kita perlu menyatakan pada dunia. Maka itu biarlah kita semua diberkati Tuhan terlebih dahulu. Injil itu bukan sekedar kata-kata, bukan sekedar untuk dipahami. Injil itu perlu dihidupi. Haleluya. Kamu adalah suratan ilahi. Ada suratan dari surga, surat Tuhan yang dapat dibaca, yang tidak tersembunyi, dapat dilihat, dapat dibaca, dan Tuhan, saudara, berdiam dalam kita, memberikan kemuliaan. Maka itu dalam Roma pasal 8 dikatakan bahwa kamu sekalian mencerminkan kemuliaan Allah. Haleluya. Amin. Sudah, itulah sebabnya Yesus masuk ke bait Allah memberitakan Injil kerajaan sorga. Pada waktu itu sudah ada bait Allah, tapi banyak orang selalu dibelenggu oleh iblis, dibelenggu oleh dosa, sangat buruk, menderita berbagai penyakit. Itu semua bukan dari Tuhan, itu pekerjaan setan. Dan Yesus, saudara, berjalan keliling. Kisah Rasul 10:38 mengatakan,
sambil berbuat baik. Tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan kuat kuasa dan Roh Kudus. Jadi Tuhan Yesus, dia berjalan keliling sambil berbuat baik. Itulah Tuhan kita. Sampai sekarang itu misi kerajaan sorga. Berjalan keliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan setiap orang yang dikuasai iblis. Dan kita baca dengan mantap dan akurat, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Immanuel, Allah bersama dengan kita. Amin. Haleluya. Tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Maka itu jangan berhenti sekedar menjadi anggota gereja. Saudaraku, jangan kaku terhadap perkara rohani. Ngotot, aku sudah gereja ini, gereja itu, merek itu tidak dipersoalkan bagian Allah. Di dalam kerajaan sorga tidak ada merek gereja. Saya mau bertanya, apakah nama gereja Tuhan pada waktu itu? Adakah saudara lihat di situ gereja Tuhan? Gereja Tuhan adalah jiwa-jiwa yang datang padanya. Kita semuanya selalu berniaga, orang-orang telah diselamatkan lahir baru menjadi gereja Tuhan. Roh Allah ada pada kita. Amen. Haleluya. Nah itu mari kita bersukacita. Amin. Ya, jangan mau lemah. The joy of the Lord is my strong. Kuat, sukacita Tuhan membuat kita kuat. Jangan mau diintimidasi oleh pekerjaan setan, iblis. Memang kita tidak menyangkal protokol yang dikatakan pemerintah. Berjaga-jaga, waspada, bersih diri. Karena setan, saudaraku, dengan senjata pamungkasnya ingin membunuh dengan virus. Tapi kita percaya perlindungan Tuhan lebih kuat. Roh Allah lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Sadari, saudara memiliki Roh Kudus. Amin. Nah, itu buka hati bagi firman Tuhan. Buka. Yesus umur 12 tahun dia sudah berdialog dengan pemimpin-pemimpin agama. Tapi dia belum dibaptis, belum penuh Roh Kudus. Tidak satu pun bisa melawan hikmatnya. Tapi dia belum mengusir setan dan belum menyembuhkan orang sakit. Bila manakah kuasa Tuhan turun atasnya, telah Roh Kudus turun atas Yesus. Sebelumnya dia kosong. Filipi manusia, dia papa seperti manusia. Filipi pasal 2 mengatakan, ya dia kosong. Bayangkan, anakku lihat di pokok kita. Ya, apa kata firman Tuhan? Maka itu dia perlu diisi. Nah, sebagai manusia 100%, tapi dia Allah. Dia lahir sebagai manusia, tapi bukan manusia oleh dosa, karena dia lahir diilhami kandungan Maria oleh Roh Kudus. Firman menjadi manusia. Pada mulanya firman itu Allah, firman itu menjadi manusia, dia bersama dengan kita. Kemuliaan Allah penuh dalam dia. Yesus adalah firman yang mengandung di perut Maria oleh Roh Kudus, bukan oleh karena persetubuhan antara daging dan manusia yang berdosa. Tidak. Ajaib Tuhan kita. Amen. Haleluya. Ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. 7. Melainkan
dan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kosong. Bukankah dia anak Allah? Tapi dia menjadikan dia bapa miskin, hina dengan manusia. Saudaraku, tapi dia tidak mempertahankan hak sebagai anak Allah yang harus dipertahankan. Dia mengosongkan dirinya. Dia lepaskan hak yang seharusnya bisa dipertahankan bahwa dia anak Allah. Yesus anak Allah. Tapi dia mengosongkan diri supaya menjadi serupa dengan saudara sebagai manusia. Dalam apa yang membuat dia lebih dari semua dan dia bisa menolong? Roh Kudus. Maka itu Roh Kudus yang sama, yang turun atas Yesus, turun atas saudara, turun atas kita. Kita dipenuhi dengan kepenuhan Allah. Sama sebagai Bapa memenuhi Yesus, demikian Yesus memenuhi saudara kita semuanya dengan kepenuhannya yang sempurna. Maka itu apa yang dibuat Yesus kita bisa lakukan. Kalau tidak, dia tidak katakan, aku akan pergi kepada Bapa. Pergilah engkau, beritakan Injil, sembuhkan orang sakit, ya, bahkan dikata bangkitkan orang mati, lawat yang menderita. Karena kau terima dengan cuma-cuma, beritakan dengan cuma-cuma. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 12 pada murid-murid, pergilah, beritakanlah Injil. Perbuatlah apa yang aku perbuat. Tuhan suruh berbuat apa yang Tuhan perbuat. Jadi jangan katakan zaman dulu, zaman Yesus, tanda ajar, tanda mujizat, karena ada pemahaman yang serong, yang salah. Bahkan gereja belum mengakui. Saya tidak sebut nama gereja. Saya tidak mau usir tentang gereja. Saya tahu gereja ada di hati Tuhan. Tapi ada orang tidak mengakui tanda ajaib. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, banyak persoalan-persoalan di dunia ini tidak bisa dibenahi dengan pikiran atau rasio kita. Banyak jalan mentok, jalan buntu. Logika kita terlalu sempit untuk mengatasi masalah yang ada. Saudara lihat sekarang, pemerintah kewalahan mengatasi keadaan sekarang. Membuat apa? Tapi saya percaya apa yang nampaknya mustahil kepada manusia, bagi Allah dan bagi orang percaya, karena ada Tuhan, ada Roh Kudus bersama dengan kita, yang mustahil menjadi tidak mustahil dengan iman. Itu yang buat kita menang. Maka itu bangun diri kita. Dan Yohanes 5 ayat 4 mengatakan, yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Siapakah yang mengalahkan dunia? Tanda kutip, iman kita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kalau saudara beribadah dalam gereja kemenangan iman, harus menang iman, jangan pernah kalah. Maka itu mari saudaraku koreksi, pantau hati kita, ya, lihat kadar bagaimana dengan iman. Murid-murid berkata, Tuhan tambahkan iman. Tapi dia tahu kalau imannya kurang. Bisakah ditambahkan iman? Bisa. Iman itu datang dari pendengaran, pendengaran akan firman Allah. Siapa yang mengalahkan itu? Iman kita. Luar biasa. Coba baca. Sebab yang semua yang lahir dari Allah. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman. Saya berbicara bagian A. Apa yang disebut yang lahir dari Allah.
Bukankah aku sudah memiliki gereja? Bukankah aku sudah beragama? Bisa saja. Lihat apa kata Tuhan pada Nikodemus, pemimpin agama Yahudi. Nikodemus, kalau kau tiada dilahirkan kembali, jangankan masuk, melihat pun kau tidak akan kerajaan. Maka itu banyak orang buta, pemimpin yang buta. Ya, kita Yesaya mengatakan, siapa yang buta bukankah hamba? Siapakah yang tuli bukankah hamba? Mengaku hamba Tuhan tapi tidak mengerti. Maka itu banyak orang pergi mencari solusi ke dukun, ya, nah, mistik dan lain sebagainya, minta pemanis, pelaris. Bukankah Allah kita lebih dari semuanya? Dia Allah yang besar, tidak ada setara dengan Dia. Tidak ada tandingannya. Dia sungguh luar biasa. Dia menjadikan langit dan bumi hanya dengan berfirman. Dia tidak pernah minta tolong sebab Dia Allah. Kenapa kita perlu pertolongan? Karena kita adalah manusia. Pada siapa kita datang sehingga betul-betul kita mendapat pertolongan? Pada siapa? Ya, Mazmur 121 ayat 1 sampai 4. Supaya kita tahu hari ini ke arah mana kita secara rohani. Jangan lihat manusia, siapakah yang bisa menolong aku? Dalam Mazmur pasal 7 itu dikatakan, siapa yang bisa memberikan kebaikan kepadaku? Mari putuskan saudaraku, jangan punya saudaraku mindset yang salah. Manusia tidak bisa menolong, hanya Tuhan. Amin. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dari mana? Daud punya masalah. Tiap hari yang diperhadapkan dengan maut, tapi Tuhan melepaskan. Itu dia membuat Mazmur. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Hari ini kau ada dalam masalah, datang pada Tuhan. Dia kenapa mereka ada masa berbagai penyakit dan buruk keadaannya? Karena mereka belum datang pada Tuhan. Maka itu pastikan dengan teguh. Pastikan kau dalam Tuhan. Keadaanmu tidak akan menjadi buruk, tapi bertambah hari bertambah baik, bertambah hari bertambah baik. Besar kasih karunia Allah, karena ada kasih karunia tiap-tiap hari. Tak pernah habis-habisnya atas saudara, atas kita semuanya. Ratapan 3 ayat 22 mengatakan. Amin. Kalau begitu pendeta, kenapa sering terjadi pergumulan? Itu pengujian iman, supaya kau berseru dan bersandar dan banyak berdoa. Di mana kita tak lihat perjalanan Israel. Tuhan sengaja memimpin 40 hari lamanya. 40 tahun baru sampai pada tanah. Di padang gurun ada jalan 2 minggu yang bisa, tapi Tuhan tidak tuntun. Dengan satu tujuan dan maksud melihat kesetiaan, kemurnian dan kasih, kepatuhan, semua diuji di padang gurun. Lihat Yesus di bawah padang gurun diuji sebagai anak-anak. Israel lewat padang gurun. Saudara sedang di padang gurun, tunggu, di depanmu sudah menunggu tanah. Amin. Tapi pada saat kita di padang gurun, bagaimana reaksi kita? Reaksi kita dalam
Musa berkata pada Tuhan, lihatlah mereka bersungut-sungut karena mereka mengalami krisis air yang tidak ada diminum Tuhan. Kenapa mereka mau merancang aku dengan batu Tuhan? Lalu Tuhan berfirman, bukankah aku Allah yang ajaib, yang telah membelah laut Kolsum, sungai Teberau? Sekarang berkata kau kepada gunung batu akan keluar air. Lalu Musa memukul 2 kali gunung batu. Tuhan juga tidak suka, tapi namun air tetap keluar dan bangsa itu minum. Tapi lihat, Tuhan tidak senang dan marah. Di Tabera terbakar api yang menyala karena mereka adalah rakus, bernafsu bejat, tidak tahu berterima kasih. Maka itu saudara, ada nyanyian, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Disuruh Tuhan dia berterima kasih karena begitu banyak mujizat, banyak berkat yang telah mengubahkan, tapi dia tidak tahu berterima kasih. Lalu dia saudara mengalami tantangan dan masalah, sakit dari obat ke dokter tidak sembuh. Saudaraku, dia mengalami tekanan, pikiran, mental dan sebagainya. Lalu dia berdoa, Tuhan, kenapa aku begini? Tuhan berkata, kau tidak tahu berterima kasih. Maka itu dia menciptakan lagu itu, mengucap syukur dan berterima kasih, berterima kasih. Syairnya mengucap syukur, syairnya berterima kasih. Pada saat itu Tuhan menyembuhkan dia. Adakah kita tahu berterima kasih? Keluaran 15 ayat 26 mengatakan, kalau engkau sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu dan memperhatikan apa yang benar di matanya dan melakukan apa yang benar di matanya, maka semua penyakit yang di Mesir, bukan di Israel, ada kesenjangan di Israel yang hanya ada keselamatan, damai, sukacita, ada firman. Di Mesir ada bala, ada hujan es, ada kutu, ada penyakit. Itu lambang dunia. Itu yang terjadi di dunia ini. Maka itu mari kita melepaskan diri kita dari cengkraman setan dan dosa dari dunia ini, tapi menjadi orang-orang rohani, taat mutlak kepada Tuhan. Kau mukalisku, tolong pimpin aku apa yang harus berbuat dalam hidup. Katakan amin. Amin. Tidak ada masalah. Persoalan kita bukan tidak makan minum. Itu hanya persoalan dunia. Mati senang mengatakan, apa yang kumakan dan minum, bukankah itu dicari orang-orang dunia? Tapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu asasudena kuberikan kepadamu. Kuberikan padamu. Amin. Apalagi yang perlu kukatakan, Paulus berkata, tentang semuanya itu kita berbagai-bagai punya menu dan masalah. Kalau dua topik doa menu kita berbeda-beda, permohonan kita berbeda-beda. Ada yang perlu jodoh, ada yang perlu keuangannya, ada yang perlu rumah, ada yang perlu ngomongan anak, ada yang perlu suaminya supaya bertobat, macam-macam. Tapi apapun semua masalah, Yesus sanggup menjawabnya. Amin. Tetapi lihat itu apa kata Alkitab? Ada prioritas hidup. Cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu. Gak ada batasan-batasan. Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang lahir dari Allah. Ya, jangan batasi kuasa Tuhan. Tidak ada yang bisa mengalahkan kuasa Tuhan. Maka itu Yesus masuk bait Allah. Karena banyak problema dia lihat di bait Allah. Dia memberitakan Injil kerajaan surga. Pertanyaannya, kenapa persoalan itu? Saudara mau mengerti? Saudara mau mendengarkannya? Saudara mau paham? Mari kita lihat.
bacaan sebelumnya, Matius pasal 4. Ayat 15, tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah. Bukan soal agama formalitas, bukan saudaraku sayembara nyanyian kor pujian suara merdu. Satu orang malaikat suruh nyanyi kalah semuanya selebritis. Tidak ada yang bisa menyerupai suaranya merdu. Tapi Tuhan lebih tertarik dengan suara saudara, walaupun parau serak-serak banget. Nyanyilah bagi itu. Amin. Kenapa dia mengasihi kita? Karena kita gambaran dia. Bagian dia. Allah menjadikan manusia sama dengan dia, seperti dia. Itu sebab dia sayang sama kita. Sama sebagai Bapa sayang anaknya, demikian Bapa di sorga sayang kepada kita semuanya. Saudara, di dalam konteks kerajaan Allah, saudara bukan orang yang dimurkai, saudara orang yang disayangi. Mazmur 103, mari kita lihat. Haleluya. Itu dia bangsa-bangsa yang dalam kegelapan, yang dinaungi oleh naungan maut. Tapi sesungguhnya dia sudah datang dan melihat terang Tuhan yang sesungguhnya. Kegelapan tidak pernah menang kalau ada terang. Saudara tahu lampu sinar, jika kegelapan disinari, maka kegelapan lari. Sebabnya kita semua bisa menang. Bisa menang. Jangan pernah tertekan. Haleluya. Amin. Biarlah kita tahu. Haleluya. Mazmur 103. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupa segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung raja wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Yang telah memperkenalkan jalan-jalannya pada Musa, perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Haleluya. Penyayang. Ayat 13, ayat 12. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Baca dengan suara kedengaran, masukkan dalam hatimu. Ayat 13. Seperti Bapa sayang pada anak-anak, demikian Tuhan sayang pada orang yang sayang. Saya tahu kalau saya disayang. Saya tahu kalau saya dipuji. Maka itu saya sayang kepada saudara. Saya mengasihi saudara. Saya mau saudara diberkati. Saya tahu, saya dengar keluh kesah dari saudara, ada penekanan sedikit.
Gak usah lagi berdoa sama. Nah, bilang pada anakku, mari ikut doa puasa. Ada penyaringan Pak, sekian kami sudah terlempar. Ada anak berkata, oh bagaimana? Ketika orang tertentu menunjuk ini dilangkahinya, itu kasih tahunya Tuhan. Sayang Tuhan. Nggak dibiarkan. Amin. Saya bapak, ada istri saya itu. Jika anak saya minta ini minta itu sekolah yang bergengsi, ya. Dan diambil kalkulasinya biayanya besar, penerbangan dengan catatan sekian uang kuliahnya, uang keluar semuanya. Istri saya telepon dari kantor dan saya mengangkat telepon. Begini ceritanya, gimana itu? Saya bilang, udah, biarkan dia sekolah di sini. Kan besar biayanya, tolong Tuhan itu. Kenapa saudara? Karena saya tahu Tuhan sayang kepada kita. Tidak dibiarkan. Aku melihat erangan umatku menderita di Mesir. Musa, pergilah kau. Kuutus engkau. Apa yang harus kukatakan pada mereka? Bukankah mereka penguasa yang kejam? Katakanlah kepada mereka, aku adalah aku, tidak ada yang lain. Apa yang harus kuperbuat? Bawa tongkat, lemparkan. Jadi ular, mereka ketakutan. Ada tanda mujizat, dengan mujizat lepaskan mereka. Mujizat yang terbesar adalah darah. Itulah Paskah. Kalau tidak ada darah, tidak ada pembebasan. Tidak ada darah, tidak ada pengampunan. Kalau tidak ada pengampunan, tidak bisa ke surga. Hari ini pastikan dosamu diampuni. Tak ada kita yang super, nggak dibiarkan. Amin. Jika anak saya minta ini minta itu sekolah yang bergengsi, ya. Dan diambil kalkulasinya biayanya besar, penerbangan dengan catatan sekian uang kuliahnya, uang keluar semuanya. Istri saya telepon dari kantor dan saya mengangkat telepon. Begini ceritanya, gimana itu? Saya bilang, udah, biarkan dia sekolah di sini. Kan besar biayanya, tolong Tuhan itu. Kenapa saudara? Karena saya tahu Tuhan sayang kepada kita. Tidak dibiarkan. Aku melihat erangan umatku menderita di Mesir. Musa, pergilah kau. Kuutus engkau. Apa yang harus kukatakan pada mereka? Bukankah mereka penguasa yang kejam? Katakanlah kepada mereka, aku adalah aku, tidak ada yang lain. Apa yang harus kuperbuat? Bawa tongkat, lemparkan. Jadi ular, mereka ketakutan. Ada tanda mujizat, dengan mujizat lepaskan mereka. Mujizat yang terbesar adalah darah. Itulah Paskah. Kalau tidak ada darah, tidak ada pembebasan. Tidak ada darah, tidak ada pengampunan. Kalau tidak ada pengampunan, tidak bisa ke surga. Hari ini pastikan dosamu diampuni. Tak ada kita yang super. Saya, saudaraku, walaupun hamba Tuhan, pernah jatuh dalam dosa. Beda, hidup dalam dosa dan jatuh pada dosa. Berlumpur, jatuh pada lumpur dengan tinggal dalam lumpur berbeda.
Jatuh pada lumpur saudara susah dengan lumpur saudara berusaha keluar dan keluar dari lumpur. Tapi kalau orang menyenangi lumpur, dia hidup dalam lumpur, tinggal dalam lumpur. Demikian perihalnya dengan dosa. Oleh sebabnya kita perlu Roh Kudus yang menolong kita. Amin. Apakah kamu adalah bait Allah, gereja Tuhan? Gereja Tuhan akan diangkat ke permukaan pada akhir zaman. Lebih jauh kalau saya mau berbicara lagi, Tuhan bilang pada Nabi Hagai, adakah engkau melihat ketertarikan terhadap baitku? Bukankah rumahku lebih indah? Adakah engkau melihat seindah semula? Pergilah dan bangun rumah bagiku. Sebab rumah Tuhan harus indah. Demikian anakku. Bukan berantakan keadaan kita, nasib kita. Kenapa itu ada di mana-mana? Karena dosa manusia. Akibat dosa penderitaan. Akibat pengampunan adalah sukacita dan kebahagiaan. Terima pengampunan. Hidup dalam kasih karunia Allah. Tiap-tiap hari bangun hubungan kita. Amin. Tuhan baik. Ketika dia datang saudara ke daerah Tirus dan Sidon, itu wilayah-wilayah orang dalam bangsa-bangsa dalam kegelapan. Ada sihir, ada mistik, ada sembah-sembahan, sajen-sajen dan lain sebagainya. Bukankah kita melihat di daerah kita ada orang menyembah ke gunung, ada orang menyembah batu besar, ada orang minta rezeki saudara ke Gunung Kawi, Gunung Jati, Pulau Jawa, bahkan dari Sumatera datang ke sana. Bukankah kita melihat ada orang percaya dan menyembah saudara kepada Ratu Laut Selatan, Nyi Lorong Kidul, saudara? Dia bukan Tuhan. Kenapa tidak datang pada Tuhan? Mari semua datang pada Tuhan Yesus. Dia berkuasa. Dengan apa kau buat samakan aku? Patung punya mata tidak melihat, punya tangan tidak bisa menolong, punya kaki tidak bisa bergerak, dan dia tidak punya nafas. Seperti itulah orang yang percaya kepadanya. Kaku. Lihat orang yang tidak menyembah Tuhan, kaku. Mari kita saudaraku, energi dan luar biasa. Jangan mau dikalahkan dengan persoalan. Doa mengubah kemustahilan menjadi tidak mustahil. Apakah persoalan kita dibanding dengan laut yang begitu lebar? Hanya dengan tongkat di tangan Musa terbelah, satu bangsa kedua berjalan seperti jalan raya. Tongkat Musa laksana nama Yesus. Efesus 1. Mari kita lihat ayat 18. Matamu terbuka, mata kita terbuka. Sampai 21. Mantap, tidak heran semua mereka disembuhkan Tuhan. Hari ini semua disembuhkan Tuhan. Batin dan badani itu kesembuhan ilahi. Oke, kita baca. Dan supaya dia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kaya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, sesuai dengan kekuatan Tuhan, sesuai dengan powernya Allah, the power of God. Amin. Jangan mau pulang. Yang dikerjakan adalah Kristus dengan membangkitkan dia dari antara mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Tiap nama yang dapat disebut. Kemiskinan itu nama.
Penyakit itu nama, bahkan banyak secara detail jenis penyakit. Jantung koroner, ya, virus COVID, apalagi kanker tumor, nama, kegagalan nama, tiap nama yang dapat disebut. Buat daftar, taruh nama Yesus di atas segala nama yang dapat disebut, jauh lebih tinggi. Maka itu betapa hebat, hebat, hebat kuasa Tuhan bekerja bagi kita yang percaya. Berikan wawasan yang luas. Katakan pada persoalan, welcome to problem. Aku punya Yesus. Kenapa takut? Persoalan itu mendewasakan kita. Tumbuh-tumbuhan tidak bisa bertumbuh dengan sempurna tanpa angin dan panas. Panas membuat energi. Kadang-kadang kita tidak tahan. Tanaman dia tumbuh di situ. Angin membuat dia dilatih, goyang ke sana, supaya kuat, urat bertambah dalam. Persoalan membuat engkau lebih dekat dengan Tuhan. Haleluya. Maka itu andalkan Tuhan. Ya, tiap hari kita katakan ada Yesus. Into my head Jesus. Haleluya. Into my head today. Into my head to stay. Haleluya. Into my head, into my head, come into Jesus, come into stay, come into day, come into my head, oh Jesus. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, oh Yesus. Haleluya. Ada Yesus enggak dalam hati? Yesus di hati, tiada susah, tiada sedih. Yesus di hati. Jadi kalau ada wajah kawan sedih susah, ingat ada Yesus, ada Yesus. Hebat Yesus itu, di kolam Bethesda 38 tahun sakit. Sudah lama menaruh harapan pada goncangan air, ada seorang pun yang bisa melemparnya ke dalam. Ketika air beriak, pertama yang jatuh disembuhkan apapun penyakitnya. Itu membutuhkan energi untuk melompat, tapi dia lumpuh 38 tahun. Yesus tahu orang itu dalam keadaan yang sama selama ini. Sengaja dia datang. Itulah Tuhan yang baik. Dia berkata, maukah engkau sembuh? Dengarkan dengan rema, saya mau berkata. Perkataan yang sama Tuhan berkata pada saudara, maukah engkau diberkati? Maukah engkau sembuh? Maukah engkau bahagia? Ya. Bertindak, berdiri di atas kakimu, angkat tilammu. Dia bertindak di atas firman Tuhan, nasibnya diobatkan. Anda mau berubah? Bukan percaya terobsesi dengan kata filsafat, kata yang indah, kata mutiara. Tapi mari kita terobsesi di atas firman Tuhan. Terus
obsesi dengan firman Tuhan bukan dengan keadaan. Panglima Hanun berkata, kukira dia gerak-gerakkan nabi itu, digerakkannya kepada kustaku, lalu aku sembuh. Dia suruh aku mandi ke sungai Yordan, Abana par sungai yang begitu jernih. Di kampungku lebih baik sungai. Geram, marah dia mau pergi. Hambanya berkata, Tuanku, bukankah engkau datang dari jauh? Lebih parah dari itu selalu kau hadapi. Engkau panglima perang dan punya nama. Sekarang suruh mandi saja, apalah masalahnya? Dia buang keakuannya, dia buang gengsinya, dia lepaskan standingnya sama dengan Yesus, tidak menganggap setara dengan Allah. Standingnya, harga dirinya, siakunya, gengsinya, kehebatannya sebagai panglima. Dia merendahkan hati, dia mau menuruti apa kata Nabi, apa kata firman Allah, mandi 7 kali, lalu dia celupkan dirinya. Kali pertama dia bangkit masih ada kusta. Kali kedua dia celupkan masih ada kusta. Dia tidak menyerah. Perlu ketekunan untuk mendapat perubahan. Banyak orang mau seminggu dia dapat semuanya. Nehi. Saya bukan geram, saudara. Saya mau membangkitkan iman saudara. Haleluya. Masa dan bangsa-bangsa dilahirkan dengan satu hari, membutuhkan banyak ketekunan dalam berdoa. Mau perubahan, mari berlutut berdoa. Yesus yang tidak berdosa, dia berdoa, menangis sebagai manusia. Ibrani 5 ayat itu. Saya bukan hanya ngomong saudaraku, maka itu kata, into my head Jesus. Today, masuklah dalam hidupku hari ini. Aku perlu Engkau Tuhan. Aku butuh Engkau. Amin. Siapakah engkau lebih tertarik? Paulus tidak tertarik dengan harta kekayaan sampahnya itu. Yesus kekasih yang mengenal isi hati. Adakah kau miliki Yesus? Bisa saja banyak jiwa tapi belum memiliki. Masih suka-sukanya di sana sini. Kalau saudara milikku, saudara dapat mempercaya. Ngerti tak saudara? Amin. Kalau bukan milik kita, nggak bisa kita pegang. Imam Adinda ini sudah punya mobil, dia punya milik mobil, punya dia. Mau dibikin tidur, mau dibawa, mau dimantelin, suka hati dia, itu milik dia. Kalau milik orang lain nggak bisa. Adakah saudara memiliki Yesus dan saudara milik Yesus? Maka itu masuklah ke dalam hati, milikilah. Haleluya. Amin. Amin. Dalam hidupnya sebagai manusia. Intervensi. Lihat Elia mengubah bangsa. Sebagai manusia, dia berdoa sungguh-sungguh. Hujan turun. Hujan berkat turun. Kalau kau berdoa sungguh. Sebagai manusia, dia telah mempersembahkan doa, 3 huruf, doa, dan permohonan dengan ratat tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Perlu saleh. Mari kita benahi diri.
Kitab Petrus mengatakan saleh, ada kekuatan, ada kuasa untuk menangkan orang lain. Hai istri-istri, jangan kau berdandan dan mengepal-ngepal rambut. Salahkah? Saudara berdandan baik, bagus. Saya nggak pernah menyuruh saudara salah kalau pakai lipstik. Saudara banyak mau beli lipstik, hubungi anak saya Pedro. Dia jualan lipstik, saudara, online. Syukur-syukur dia nggak tawarkan sama saya. Parfum dia tawarkan. Nih Pak, parfum untuk Bapak. Karena saya pakai 2 hari kecium baunya. Ketika saya datang komunikasi dengan merimpe kempal katanya. Memang gitu ya. Perlu juga bapak-bapak ulah berki. Jangan bawa kelelawar. Bapak-bapak juga harum-harum. Ibu-ibu juga harus gitu juga lah saudaraku. Amin. Enggak salah kok pakai lipstik, tapi jangan nyolok ya. Jangan nyolok. Nah, kan harus dihias. Gereja Tuhan harus indah, anak Tuhan harus indah. Bagaimana orang-orang terhormat, orang-orang saudaraku yang begitu bergengsi bisa datang kalau dia melihat kita konyol-konyol. Maka itu mari kita berubah semuanya. Mari kita semakin hari semakin baik. Amin. Haleluya. Ya, Tuhan melengkapi kita. Ya, perlu diberkati. Memang saudaraku, kalau nggak ada pengetahuan hikmat, ya lalu orang berkata, ya yang penting punya HP bisa SMS, bisa halo-halo kan dah. Perlu juga Android, saudaraku, karena kita kan perlu melihat acara semuanya ya. Oh, puji Tuhan ya, Android. Haleluya. Amin. Perlu diberkati. Luar biasa. Doa. Bagi manusia yang telah mempersembahkan doa permohonan dengan ratap tangis. Ada saat kita menangis untuk kebutuhan kita. Aku berdoa dengan sukacita dan berdoa dengan akal budi. Aku berdoa dengan air mata dan dalam bahasa roh. Paulus berkata, aku melebihi kamu dalam hal ini. Tapi aku tahu tempatnya, momennya. Di pasar-pasaran aku tidak bahasa roh. Karena nanti orang yang belum percaya berkata aku orang gila. Amin. Tapi di kamar doa kita perlu bahasa roh antara kita dengan Tuhan. Haleluya. Face to face, muka dengan muka. Memandang wajah Tuhan. Ini Musa. Kenapa kau mengata-ngatai hambaku Musa? Bukankah berhadapan muka, face to face, aku dengan Musa hamba? Tuhan marah. Sehingga Miriam dan Harun kena kusta. Jangan sekali-kali kita suka menjelek-jelekkan hamba Tuhan. Itu biji mata Tuhan. Nanti bisa kusta datang ke dalam hidup kita. Saya bukan membenarkan diri. Mari kita hormat. Saya puji kita orang Batak. Selalu berkata Amang Pandita. Haleluya. Ada suku yang lain. Nah, masa dikau-kaukan pendeta. Nah, ya, hormat kita. Lebih kepada Tuhan. Kita harus hormat. Kudus, kudus, kudus. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Kudus, kudus, kudus. Amin. Mari kita lihat Yesaya pasal 6. Jadi, mari kita lihat Yesaya pasal 6. Ayat 5. Lalu kataku, celakalah aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Ya, tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas Mesbah.
Ia menyentuhkannya pada mulutmu serta berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Ayat 4, mari kita lihat. Ayat 3, 4, 3. Dan mereka berseru-seru pada seorang, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam seluruh bumi penuh kemuliaan. Saudara mau penuh kemuliaan? Pikiran kita jangan jorok. Penuh kemuliaan. Rumah kita, kamar kita penuh kemuliaan. Doa kita merupakan asap naik ke surga, penuh kemuliaan. Kalau engkau melihat kemuliaan Allah, maka engkau akan melihat mujizat Allah. Di mana kau baringkan dia, Marta, Maria? Dia sudah bau, 4 hari sudah meninggal. Bukankah telah kukatakan, jikalau kau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Dia berkata, Lazarus bangkit. Dia tidak katakan, hai orang mati bangkit. Kalau dia bilang, hai orang mati bangkit, semua orang di kuburan bangkit. Tapi dia jelas, dia berkata, Lazarus bangkit. Lazarus bangkit dari orang mati. Itu firman Tuhan kitab Yohanes mengatakan, bila orang mati mendengarkan suara Allah, maka dia akan hidup. Hari ini kita semua mendengar suara Tuhan. Kau hidup, hidup, hidup. Haleluya. Jadi tidak ada kematian, tidak ada jalan mentok. Maka itu banyak berdoa. Sudah tahu sumber air, mata air ditutup, dia akan muncul di sini. Tutup sini, dia akan muncul di sana. Tidak seorang pun bisa menutup pintu berkat yang sudah dibuka oleh Tuhan. Pintu yang kubuka tak seorang pun bisa menutupnya. Pintu yang kututup tak seorang pun bisa membukanya. Maka itu bagi Allah kita yang luar biasa, tidak ada yang mustahil. Maka itu mari lihat ada mujizat, ada perubahan, ada kebaikan. Tiap-tiap hari ada kemurahan Tuhan. Besar kasih setianya. Ratapan 3:22 mengatakan, rahmatnya tak pernah habis-habisnya atas kita. Maka itu sadarlah kita. Maka perlu lahir baru, bukan sekedar anggota gereja formalitas. Anak-anak Tuhan, mari jatuh cinta pada Yesus. Amin. Saya begini-begini mengalami pengalaman masa muda. Ya. 16 tahun, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Nah, ya kan? Banyak saudaraku yang kualami, kugumuli, banyak cinta yang tidak tersampaikan. Karena cinta bertepuk sebelah tangan nggak bisa. Kalau saya mencintai, dia tidak mencintai. Tapi setelah saya jatuh cinta dan bertemu si doi yang begitu menggelisahkan saya kalau tidak merenungkan dia, itulah istri saya. Setengah hari saya menunggu dia, saudara. Kalau dia nggak kelihatan, saya lirik di mana. Selotnya pun sudah membawa kebahagiaan. Oh, dia ada di rumah. Saya kembali baru bisa tidur. Proses demi proses sebelum pernikahan. Saudaraku, dia terbang ke Jakarta. Ini sekedar memori, nostalgia singkat. Haleluya. Dan saya kirim surat singkat. Aku merindukan kamu. Bilakah kita bisa ketemu? Dia tulis rubrik selembar timbal balik. Saudaraku,
sampai hancur surat itu kubaca siang dan malam. Itulah kalau orang jatuh cinta. Jatuh cinta sejuta rasanya, kan? Tapi saudaraku yang saya maksud, adakah kau jatuh cinta pada Yesus? Saya mengalami pengalaman lahir baru, ada buku sakit kecil yang kecil. Saya anak desa, saya pengembala, saya duduk, saya saudaraku mengiring pagi, duduk sebentar, ambil buku kecil, membacanya. Oh, selalu bekerja lagi, istirahat, membacanya. Tiap saat saya membacanya, saya jatuh cinta. Banyak orang diajak berdoa aja malas. Katanya dia cinta Yesus. Orang jatuh cinta, ya, nggak bisa nggak ngomong. Lihatlah kalau orang mulai jatuh cinta. Ketemu begitu, ada apa? Nggak ada apa. Tapi mau cerita terus. Kalau ditanya maunya apa? Gitu. Begitu. Kalau dulu saya kan remaja, kayak gitu-gitu dulu saudara. Gimana dengan Tuhan? Haleluya. More lagi. Mari kita semangat dengan Tuhan. Mazmur 37 ayat 4, bergembiralah karena Tuhan, supaya disampaikannya, dipenuhinya keinginanmu. Bergembiralah karena Tuhan. Bahasa Inggrisnya, meriahlah ukurmu karena Tuhan, maka segenap kerina surah-surah gue. Itu bahasa Inggris. You understand? Nah, itu bahasa Arab. Haleluya. Jangan katakan siapa aku ini. Hai anak muda, rindukan si doi yang indah, yang sayang sama kamu, karena dia nanti menjadi penolong. Maka jangan pernah salah pilih. Amin. Kita punya standar born again, lahir baru. Ya, kita mengatakan 2 Korintus pasal 6 ayat 14, persamaan apakah Belial dengan terang, kegelapan sama terang nggak bisa disatukan? Anak Tuhan dengan tidak anak Tuhan nggak bisa disatukan. Jadi menjadi satu standar ukuran, bukan rupawan, bukan rupanya yang cantik, tapi hati ini yang cantik. Amin. Menasih. Sudah cukup contoh di kalangan selebritis, saya nggak sebut namanya. Ini direkam, dimasuk ke Facebook. Kalau ditanya, kan saya nggak bilang kamu saja. Gonta-ganti kawin cerai, bangga dengan dosa-dosanya. Ade berkata, mungkin Tuhan sudah membosan melihat tingkah laku manusia bangga terhadap dosa-dosa. Ya, kutanya pada matahari, kutanya pada laut, kutanya pada semuanya membisu. Kau mau tanya rumput yang bergoyang, tanya hatimu, apakah kita benar-benar dalam Tuhan? Kalau benar-benar dalam Tuhan, pasti hidup kita bertambah baik. Amin. Iya, sebelum datang sama Yesus buruk semua keadaannya, tapi setelah datang pada Yesus semuanya Tuhan ubahkan. Itu yang disebut dengan kabar baik, berita si meriah. Petuduh muslimnya Odo firman dan boydo bersadiwara firman Tuhan kebenaran. Jangan ragukan Tuhan. Lihat Tuhan meyakinkan dirinya. Aku bukan pendusta. Yohanes 8:44 mengatakan, iblis pendusta sejak semula. Dia bapa segala dusta.
kebenaran, aku hidup. Dan seorang pun sampai pada Bapa. Jadi aku bukan pendusta. Saudara datang kepada tempat yang benar dan tidak salah, bahwa firman Tuhan adalah kebenaran. Pastikan jangan mau digoncang, diintervensi oleh setan. Setan menuduh, membuat kau galau, engkau tidak dikasih. Lihat apa kata firman Tuhan, sama sebagai Bapa mengasihi anaknya, demikian dia mengasihi kita semua. Sayang kepada kita semuanya, sayang pada saudara. Dan itu katakan dengan menangis, kau lihat ini hidupku Tuhan. Aku tidak tahu apa yang jadi padaku besok lusa. Aku tidak tahu apa yang harus kumakan. Aku tidak punya masa depan. Ya, ketika Abraham pergi menyambut panggilan Tuhan, dia tidak tahu mau dibawa kemana. Tapi dia bertindak dengan iman dan percaya. Dia tidak tahu di mana tanah yang ditunjukkan. Tapi Tuhan tetap setia. Dia nggak tahu mau jadi apa. Saya anak kolong, saya pemain. Saudara, ya hati saya sudah berubah, tapi muka saya tetap sama. Kalau orang saya nggak melihat saya bicara dan berkhotbah, dia pikir saya saudara mafia. Apalagi nama saya Joni Subiri. Joni Subiri mafia di kota Jakarta. Dia udah mati. Tapi hati saya diubah oleh Tuhan. Amin. Mari masuk dalam hati. Nggak usah berbantah-bantah. Kita tidak tahu apa yang jadi besok lusa. Lihat saudara, dalam hari kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, misi iblis telah dinyatakan dengan membuat cap program, senter tembak di kening, lengan. Dan lagi kita tidak pakai credit card, tidak pakai kartu. Ya. Sekarang sudah mulai. Itu pertanda kedatangan Tuhan. Kita sudah didata di dunia, tidak bisa lari kemana-mana seperti saya. KTP saya sudah elektrik. Berurusan dengan bank, dia tanya nama mama saya. Aku heran, apa mama aku ditanya? Mama aku udah mati. Ya sudah tiada lagi. Tapi ditanya-tanya. Tapi karena ditanya, ya udah. Kenapa bikin surat begini, saya bilang? Karena Bapak sudah berumur, tidak layak pegang ATM, maka itu berikan surat pernyataan. Saya nama ini bertanggung jawab. Dan tidak akan menyalahgunakan, masih sanggup menggunakan ATM. Dan tidak akan, apabila sesuatu terjadi, tidak akan menuntut kepada BRI, ini dan lain sebagainya. Dipersulit. Begitu jujurnya pendeta nggak mau menipu, itu pun belum dipercaya. Itulah dunia. Tapi saya patuh saja. Puji Tuhan. Haleluya. ATM saya ada 2. Ya, siapa mau isi 1? Berkati aku Tuhan, aku mau isi ATM Bapak itu. Mungkin 1 masih kosong, 1 berisi. Tapi biarlah, berkati aku akan kuisi ATM Bapakku. Haleluya. Sudah tahu kalau orang yang dekat, ya, orang yang saudaraku, apa namanya, begitu loyalitas. Saudara diberkati, harus loyalitas ke pemimpin hamba Tuhan. Bapakku, tentara berkuda sudah datang. Bapakku. Dia renggut jubah Elia. Elisa berkata pada Elia, gurunya, atasannya, seniornya, Bapakku, adakah hubungan lebih dekat daripada Bapak? Tidak ada yang lain kata itu. Seperti Bapa sayang pada anaknya, demikian Allah sayang pada kita, karena dia tahu kita debu adanya. Jadi saudara, orang yang disayangi
disayangi Tuhan. Jadi kalau Tuhan sayang sama kita, semua kemauan keinginan kita pasti dipenuhkannya. Haleluya. Mari katakan, oh Tuhan Yesus. Angkat tangan, oh Tuhan Yesus. Aku tidak mau galau. Oh Tuhan Yesus, Engkau Bapakku, aku anakmu. Engkau tahu kebutuhanku, semua kerinduanku. Pasti kau jawab. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari mana datang pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia tidak pernah tertidur, dia tidak pernah terlelap. Itulah Allah Israel. Di dalam nama Yesus, aku memilikinya sekarang. Hidupku pasti berubah. Mujizat menjadi milikku. Hatiku tenang. Dosaku sudah selesai. Tuhan mengampuni aku. Bahagialah aku, karena aku orang yang disayang. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.